Ini muncul nama baru nih. New character unlock. Amelia. Siapa Amelia? Setelah saya baca di berita acara, Amelia itu adalah Tapi memang ada. Dan akan dilakukan PK kembali. akan ada dan ada langkah-langkah lain lagi. Ada dalam langkah. dengan novum dan sebagainya. Oke. Saya lihat di pahanya ya, kan saya mandiin anak saya di pahanya gitu loh. Terus ada biru-birunya di kakinya juga. Biru itu warna. Iya, kayak bekas dipukulin orang apa gimana. Terkait Sambo, mungkin ada tanggapan. Oh, gila loh. Dikit saja Pak. Tunggu saja Pak. Yo, Mang Santi People. Kebagian bersama Nyonya dan Mama. Dua tapi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok pada Santi, linknya ada di Deskripsinya. ya. Kita kayaknya nggak dikasih move on dulu sama Ice Cold. Liar ini malah Dokter Charlie bikin lagi tiba sekonyong-konyong upload. Kelanjutan nih bahkan. Jadi ada podcast Dokter Richard sama Bang Oto ya, yang ngobrol-ngobrol sambil menunjukkan bukti BAP dibedah tipis-tipis. Terus ada statement Bang Oto juga yang aku tangkap sih dia kayak mau membantah statement jaksa yang ada di podcastnya Bang Densu waktu itu. Tapi di sini yang lebih membagongkan katanya ada 70.000 lawyer apa lawyer kalau nggak salah yang siap untuk membantu Jessica. Aku kaget itu 70.000 gila banyak banget. Segitu banyak. Iya, yang aku takutin apakah salah satu dari 70.000 itu ada Firdaus Oiwobo gitu. Kan dia lawyer juga. Iya Jangan sampai. Aduh. Cuman yang bikin salfok juga ini, tahu nggak yang International Criminal Court yang dimention waktu itu sama Dr. Jaya yang di Den Haag itu pengadilan internasional gitu ibaratnya. Akun IG-nya digeruduk netizen Indonesia Hah, kenapa? Pada bilang justice for Jessica, tolong please help segala macam. Iya? Ya salam Astaga. netizen, maksudnya sampai segitunya gitu. Iya. Yang aku pikir ya kayak udahlah udah beres ini makan ya. Maksudnya udah turun hype-nya gitu. Iya. Ternyata kita belum dikasih move on, belum diizinin buat move on. Nila gak usah pakai lama meluncur. Ini ada video rada panjang tapi kita sekat-sekat nanti diposting sama Asria Melia. Jackie Pepri. Play. Konsultasi jantung Ini paru kejanggalan selama dulu. sekian. Nadi tidak teraba, napas tidak ada, dengan jantung tidak ada. Ya, dilakukan. Pupil merbang, refleks, cahaya negatif, bibir kebiruan. Oke. Ini dari awal sudah biru. Dari hasil EKG tidak menunjukkan aktivitas jantung. Dari susestasi jantung baru dihentikan. Pasien dinyatakan meninggal di hadapan dokter. Ini Sudah dinyatakan jelas seperti itu ya? Ini ya. BAP ya. Pasien dinyatakan meninggal di hadapan dokter, perawat, dan keluarga pada jam 18.30. Nah, baca aja selanjutnya. Kemudian apa? Keluarga diminta melakukan CT brain. Oke. Kesan tidak ada kelainan. Tidak ada kelainan kan? Nah. Jam 19.40 saya izin baca ya. Keluarga diminta melakukan pengambilan cairan lambung. Sampel disimpan dalam 2 kontainer masing-masing 10 cc diserahkan kepada keluarga untuk tindak lanjut. Jam 22 atau jam 10 malam, jenazah pasien Wayan Mirna Salihin dibawa keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Jadi berapa tadi diambil itu cairannya? Diambil cairannya 19.40. Ya, jam 19.40. Oke, kalau meninggalnya jam berapa? 18.30. Berapa menit itu? 1 jam 10 menit. Berarti berapa jam? 70 menit kan? 1 jam 10 menit. Artinya 70 menit. Iya, 70 menit. Yes. Iyalah. Jadi setelah meninggal berarti 70 menit sudah diambil cairan lambungnya, diserahkan pada keluarganya untuk diperiksa. Inilah yang diberikan oleh si keluarga itu kepada lab from Polri. Ya, Puslapor ya. Puslapor. Dan hasilnya oleh lapor mengatakan negatif sianida. Oke, saya tanya sekali lagi. Hasilnya negatif sianida atau tidak diperiksa sianidanya? Nah, ini datanya. Ini kan karena podcast sebelumnya yang membawakan podcast itu bukan seorang dokter. Sorry dipotong. Maksudnya Bang Densu. Karena nanti kita compile juga sama statement Pak Jaksa di situ soal sampel-sampel yang dicek di 70 menit awal itu ya.
Tapi yang di sini agak sedikit berbeda. Ya kan, jadi kita supaya jelas nih ya. Kebetulan hostnya dokter juga ini kan, Dokter Richard. Jadi sedikit mengerti ya. Saya mau tanya, kalau kita ke laboratorium, katakanlah urin kita kurang, Oke. diperiksa, Anda ada cerdas. hasil nggak? Anda cerdas. Jawabannya Ya. pasti, mohon maaf, sampel tidak mencukupi. Tidak akan jawab negatif. Ya, tidak ada hasil kan? Betul. Tidak ada hasil Dari kan? awal saya melihat video tersebut, saya sudah tahu jawabannya. Karena saya nolak. Hostnya bukan dokter. Gimana, bingung kan? Gimana? Nih, compile dulu nih meluncur. Jos. Ninyo, Ya. connect atau menjawab dari statement yang di sini. Oke. Ceki people. Play. Terkait dengan 70 menit setelah meninggal, itu kan diambil sampel cairan lambung. Dan itu diuji dan hasilnya negatif. Itu sebenarnya yang disampaikan ke publik di podcast dan juga di Netflix itu sebenarnya nggak lengkap. Karena yang diambil itu sisa cairan hanya 0,1 ml. Dan untuk menguji apakah ada pH, ada sianida, ada arsenik, ada kafein, itu butuh lebih banyak sampel. Sampel 0,1 hanya cukup untuk satu pengujian pH saja. Sisanya nggak diuji karena memang nggak cukup sisa lambungnya. Tapi keluar dari hasil lab negatif karena memang tidak diuji. Jadi Ya orang tidak taunya ada. negatif. Nah, balik lagi. Oke. Di sini rules laboratorium atau kedokteran segala macam pengujian. Ya. Perihal kalau kurang sampel, Mm-mm. keluarnya kayak gimana nih? Nih kita cek-cek ini. Play. Kita ke laboratorium, katakanlah urin kita kurang, Oke. diperiksa, Anda ada cerdas. hasil nggak? Anda cerdas. Jawabannya Ya. pasti, mohon maaf, Nah, sampel tidak mencukupi. Tidak akan ada- jawab negatif. Ya, tidak ada hasil kan? Betul. Tidak ada hasil Dari kan? awal saya melihat video tersebut, saya sudah tahu jawabannya. Karena saya nolak. Hostnya bukan dokter, makanya tidak tahu. Saya bilang. Karena kalau misalnya dokter, saya yang bawain host tersebut ya, Iya kan? pasti saya akan bilang, kalau hasilnya negatif karena sampel tidak mencukupi, tidak mungkin. Mungkin ya? Setiap lab itu punya standar. Betul. Kalau misalnya sudah cek darah, terus periksanya nambah Iya. dan dia bisa ada hasil, maka dia tidak akan munculkan negatif. Pasti akan keluar dari hasil lab bahwa sampel tidak mencukupi, Ini tidak tidak dapat ada diperiksa, hasil. bukan negatif. Iya, tidak ada hasil jadi. Makanya saya mau bertanya dengan Bang Oto, ini diperiksa Iya. atau negatif hasilnya? Ini datanya. Oke, Baca saya bompang baca. Jadi kalau dibilang hasilnya negatif tapi nggak diperiksa, itu tidak mungkin kalau dari acuan yang tadi kita ini ya. Iya. Ini Karena yes, opsinya tuh antara keluar karena sampelnya cukup, atau kalau sampelnya nggak cukup nggak akan keluar hasilnya. Dibilangnya Iya. keluarnya sampel Sampel tidak tidak mencukupi. mencukupi. Masuk akal juga sih karena tanggung jawab dia, yang gue periksa dari mana buat gue ngeluarin hasil A B C D, wong sampelnya nggak mencukupi. Iya. Ya kan? Iya. Ini aku penasaran nih selanjutnya nih, karena kan Dokter Richard yang sebagai dia tahu sedikit banyak Iya, lah dia di detail dunia juga kedokteran kan. gitu. Dia ngotot juga kalau masalah detail nih. Ceki Pepli. Play. Ninyo. Ya. Menarik. Ini menjawab statement jaksa di podcastnya Bang Rensu. Nanti kita juga ke statementnya ya. Ini Oke. Ceki people. Play. Nah, jadi tapi ada yang terlompat kita tadi nih, yang asik banget nih. Tadi kan saya bilang kan ada bagiannya kan frame-nya kan masih belum selesai. Oke. Waktu mati tadi itu. Iya. Ya. Oke. Saya mundur sedikit. Iya. Ya. Kan katanya tadi kan bilang setelah karena masuknya banyak, Heeh. tadi kan bilang apa tadi? Belum sempat sampai ke lambung aja sudah mati sesak napas. Udah napas. Heeh. Udah napas terus langsung mati katanya. Iya. Iya. Jam berapa matinya tadi? 18.40. 40. 18.30. 18.30. Kejadiannya kapan? Jam 14 lewat ya, setengah 5 kalau saya nggak salah Berarti ya. nggak langsung mati kan? Oke. Harusnya masuk ke lambung dulu. Kan nggak langsung mati. Mungkin nyangkut di kerongkong kan. Iya, matinya kan jam 6.30. Nyangkut. Ya kan? Nyangkut gitu kan. Nah, jadi sekiranya juga umpamanya nyangkut kan juga turun ke lambung. Iya, Ya iya, kan? iya. Terus dia tahu nyangkut itu dari mana? Kan nggak diperiksa. Ah, iya. Kan nggak diperiksa itunya lambungnya, Oke. dadanya. Oke. Kan nggak diotopsi. Ah, Ya kan? Oke. Nah, itu dulu. Jadi kalau dia mengatakan tuh nyangkut terus mati. Saking banyaknya racun, Saking dia racun. belum masuk sampai ke Jadi, lambung, sudah sesak sesak napas, sudah meninggal. mati. Ya. Padahal matinya- meninggalnya tanggal 18.30. Berarti berapa jam kemudian tuh? Berarti 2 jam kemudian. 2 jam kemudian baru dia meninggal. Menurut ini menurut dokter Surat loh. ya, oke. Menurut surat loh. Bukan cerita ya. Bukan Masuk akal juga sih kalau belum sampai lambung belum diserap ya. Sejujurnya aku bingung. Nih kayak statement yang ini meluncur. Jos.
Ninyo, ceki-ceki people. Play. Awal itu. Yang awal. Ya. Jadi sebenarnya saya tambahkan ada keterangan dari kalau nggak salah Dokter Slamet Purnomo. Intinya adalah rongga mulut dan kerongkongan dari Mirna itu korosif. Ya, lambungnya pun korosif. Lambungnya betul. juga korosif. Itu hasil otopsi begitu. Hasil Jadi, otopsi. ya, Oke. Kita juga nggak langsung berhenti di situ. Jadi inilah ibarat puzzle, kita kait-kaitan. Kalau memang Mirna nggak minum racun, kenapa mulut dan kerongkongannya korosif? Oke, itu jadi pertanyaan. Itu kan pasti lewat sini karena minum Vietnamese Ice Coffee. Dan Dr. Slamet Purnomo di persidangan kalau tidak salah menyatakan dia itu saking banyaknya racun yang dia minum, belum sampai waktu awal diperiksa itu 70 menit, belum sampai bawah sudah asfiksia. Jadi sudah langsung kehabisan napas karena kalau kita lihat di videonya 2 menit setelah minum langsung kolaps. Saking banyak racun di situ, dia tidak bisa lagi bertahan untuk bisa menahan efek racun itu. Nggak perlu tunggu lama. Nggak perlu tunggu lama. Itulah rangkaian-rangkaian yang kami menilai bahwa oh ini harusnya jangan berhenti hanya di 0,2. Nah, padahal dari statement yang tadi di BAP ada dokternya tuh meninggalnya 2 jam setelah kejadian. Nah, di sini dia ngejelasin seakan-akan kayak saking banyaknya langsung kolaps gitu. Oke. Itu perbedaan, ada perbedaan statement tuh. Oke. Sama kan kalau dari yang Bapak Jaksa ini kan berarti kan saking banyaknya racun sampai kehabisan napas gitu kan. Iya kan? Aku mikir kalau kita kehabisan napas emang bisa bertahan 2 jam. Enggak, harusnya kan? langsung lewat gitu. Makanya kita back lagi. Terus? Ninyo. Iya. Di sini nih ada captionnya kan, asfiksia adalah masalah sistem pernafasan yang diakibatkan oleh rendahnya kadar oksigen di dalam tubuh. Asfiksia umumnya terjadi karena adanya gangguan pada sistem pernafasan. Asfiksia dapat berakibat fatal apabila tidak ditangani dengan segera. Prosesnya sampai meninggal itu 2 jam. Apa mungkin terjadi kemacetan parah di tenggorokan sehingga nggak nyampe lambung? Jadi yang ada di lambung cuma 0,2 gitu kan. Tapi kan ini minuman kok macet kan, minuman kesedot kata captionnya. Di komennya udah dibecandain ini. Karena jarak tenggorokan ke lambung 70 km. Anjir lehernya panjangan tuh kumaha mana teh anjir. Aduh. Kayak ya meskipun begini-begini lah ususnya gitu kan. Cuman kan ya nggak sepanjang itu juga kan. Enggak dong, tenggorokan ke lambung mah nggak begini-begini. Lambung. Oh iya. Bukan bool, lambung, tolong lah. Iya. Ini kita kasih nextnya Nyo. Terus. Nyo, Ya. teka-teki dokter Amelia. Siapa sih yang katanya kemarin dibilang dokter Amelia, dibilang si Amelia. Nih, kita lihat dulu nih, ceki-ceki people. Play. Kalau menurut dia setelah orang meninggal itu warna kulit mayatnya itu berwarna cherry red ya. Ini pas dia lihat katanya ini tidak cherry red, ini biru katanya dia bilang. Setelah itu keluarlah foto cherry red. Nah itu kan bikin kejanggalan lagi. Saya lihat di berkas perkara ada saksi namanya Amelia. Itu ke BAP-nya dibacakan dan dia itu kalau nggak salah sebagai dokter atau sebagai staf di rumah sakit melihat bahwa pada saat dia melihat mayatnya, Kenapa? Enggak, kenapa sih? Ini Prof Edi ya namanya. Kenapa Prof Edi gitu kayak Mungkin dia kayak kaget aduh, gitu. kayak kecelek nih gitu. Lanjut lagi. Melihat mayat Mirna itu mukanya cherry red sebenarnya. Oh, saksi itu. Saksi itu dibacakan Amelia. Itu dibacakan Berapa jam setelah waktu setelah dibawa ke rumah sakit? Iya, saya lupa berapa jamnya. Setelah Tapi itu di BAP ada. Oke. Dan itu dibacakan di persidangan bahwa saksi itu melihat mayat Mirna cherry red. Dihadirkan Merah. waktu Tidak dihadirkan, tapi kami bacakan keterangan. Oh. Wait a minute. Who are you? Terakhir untuk yang kasusnya Jessica, aku pengen bertanya, Amelia. Ini muncul nama baru nih. New character unlock. Amelia. Siapa Amelia? Setelah saya baca di berita acara, Amelia itu adalah yang memandikan mayat. Oh, yang memandikan mayat. Ya, memandikan mayat. Bukan dokter berarti ya. Dan dia berkata bahwa wajahnya almarhum itu berwarna merah ceri. Di mana dikatakannya itu? Katanya di BAP. Kalau bersaksi di pengadilan itu gimana sih? Oke. Yang di BAP yang didengar atau yang di pengadilan? Harusnya di pengadilan. Hadir nggak di pengadilan? Oke, tidak dihadirkan. Tidak dihadirkan dan tidak dibacakan. Tapi Dokter Jaya di situ hadir dan memberitahu warnanya tidak begitu didengar. Itu yang saya anggap ya. Saya itu juga jadi bertanya-tanya. Kalau dari si Amelia dia bilang bibirnya kalau nggak salah juga biru, wajahnya saya lihat agak merah, saya nggak tahu sebabnya. Apa karena lampu atau tidak? Ini kan saksinya dia kan. Kenapa dia tidak bawa? Kenapa dia tidak bawa di pengadilan si Amelia ini?
ada apa? Karena pasti dia akan bilang juga biru. Karena sebagian bilangnya juga bibirnya biru. Kalau berdasar kita baca, dia memang ada bilangnya bibirnya biru, wajahnya kuku apa yang lainnya ada kemerahan gitu. Tapi sebabnya apa merah saya nggak tahu. Tapi jelas biru juga. Tapi dia memang di mayat. Nah, karena mungkin kan di berita acara namanya kan. Apa yang nggak kita tahu di bicara acara? Bawalah pengadilan kita tanya. Nah. Iya sih agak aneh ya. Dan tadi awalnya dibilang dokter sama si jaksa, terus dibilang enggak si Amelia, terus dan ternyata diungkap sama Bang Otto kalau dia itu yang pemandi mayat gitu, yang mandiin mayatnya. Tapi yang mandiin nggak cuma satu, memang dapat juga nih nyokapnya langsung yang mandiin, dan ada statementnya soal warna meluncur. Ini soal warna aja panjang ya urusannya. Ini ada jejak digital saat nyokapnya almarhumah di interview Ceki People. Play. Enggak, maksudnya anak mama tuh putih banget, jadi benar-benar enggak ada sedikit pun ngelihat ada luka atau sebelumnya enggak ada. Kalau boleh dibagi Ibu, di bagian mana saja yang Ibu lihat ada warna yang berbeda, misalnya kemerahan atau biru yang Ibu lihat? Saya lihat di pahanya ya, kan saya mandiin anak saya di pahanya gitu loh. Terus ada biru-birunya di kakinya juga. Biru itu warna? Iya, kayak bekas dipukulin orang apa gimana. Saya juga kok aneh gitu loh. Terus di bibirnya juga saya lihat udah mulai berubah juga gitu aja. Sempat ada juga foto yang waktu itu Sandi sempat memperlihatkan biru dari mamahnya. Jadi kemungkinan yang kita asumsikan dulu aja ya sementara ya, yang mandi itu ya mamahnya almarhumah sama si Amelia itu. Amelia di bawah-bawah, jangan sampai Dokter Richard ngundang si Amelia, tolonglah. Gitu. Kita baik lagi meluncur. Ninyo, kalau kita ceki komen-komennya soal Amelia, ada tak yang komen nih. Amelia bilang si anjing kenapa gue jadi dibawa-bawa, bener-bener lu ya Edi katanya. Seandainya Dokter Jaya bilang mayat dari korban cyanida harus hijau, mereka bakal percaya nggak ya? Tidak seperti itu dong. Makanya tiba-tiba langsung diedit jadi hulek itu hijau, tolonglah. Nih kita kasih ke next aja Nyo. Ninyo, yang aku bilang tadi nih, banyak yang sayang Jessica. Nih ada captionnya ya, 70.000 pengacara menawarkan pro bono. Pro bono itu apa ya? Mungkin satu people yang ini lebih tahu bisa dijelaskan nih. Bukan untuk menang, tapi untuk kebenaran gitu. Maafkan Pak Otto, banyak netizen dulu belum mengerti kasus ini karena banyak yang masih fokus pendidikan katanya ya. Buat yang ngomong kemakan Netflix 1 jam suruh nonton sidang full, sayangnya udah nonton malah semakin yakin kalau Jess bener. Gimana dong? Kata si penguploadnya Ceki Webley. Itu yang saya buka. Dan Bang Otto masih mau berjuang ada itu, walaupun tidak dibayar. Tiap hari saya semakin berdoa, semakin ingin berjuang terus. Malah semakin kuat. Semakin kuat keyakinan saya. Dan saya lihat masyarakat juga semakin bersemangat memberikan dukungan. Dulu nggak begini. Nah, jadi saya juga tidak mau dong mengecewakan hati masyarakat itu juga. Nah, oleh karena itu, saya juga baru dengar tadi nih, ada seorang teman dari Surabaya, ketua cabang Pradi, bilang, Bang, kami berkumpul di sini. Ribuan anggota Pradi, kalau izinkan Abang Jessica mau, bukan hanya mendukung, mau datang tanda tangan surat kuasa kepada Jessica. Pro bono, gratis. Ribuan orang siap untuk membela kasus ini. Siapa tahu ada hal-hal lain yang akan dilakukan. Dan memang akan ada yang kami lakukan. Tapi saya nggak sebutkan dulu hari ini. Tapi memang ada. Ada. Dan akan dilakukan PK kembali. Akan ada dan ada langkah-langkah lain lagi. Ada dalam rangka dengan novum dan sebagainya. Nah, terus tunggu dulu dipotong. Berarti bakal panjang atuh ini. Atuh Nyo. Atuh FPP isinya kejadian ini semua. Kumaha atuh ini teh lanjut lagi. Dari berapa cabang-cabang advokat dari yang lain organisasi juga nelpon saya. Kami mau bergabung Bang katanya. Bukan hanya mendukung, tanda tangan kuasa. Saya pikir kalau ini bergabung 70.000 orang nanti LP gimana ini? Pusing. Tapi kalau mereka minta saya kira nggak bisa nolak. Nah tadi saya tanya sama Jessica, seandainya mereka minta mereka jadi kuasanya, kamu mau nggak? Ya kalau orang minta tolong bersih di batu saya, ya saya yang harus berterima kasih katanya. Yang penting Om mau nggak? Saya bilang begini, saya nih pengacara bukan lagi urusan ini, bukan masalah saya, sudah masalah masyarakat Indonesia ini. Jadi siapapun orang yang ingin membantu kamu, welcome.
Karena bukan masalah Oto Hasibuan lagi. Ini masalah keadilan bangsa Indonesia. Jadi siapapun nanti yang ingin mau bergabung, welcome. Saya tidak mau tanya, Oto nggak mau supaya dia top sendiri. Nggak ada urusan nih top yang top. Ya nggak ada urusan. Kita udah lama. Sudah lama ngetop ya. Udah lama kaya ya juga. Itu ke saya. Gila. Kalau kejadiannya kebayang si Jessica PR tuh, alah 70.000 lembar gitu. Ada tangan. Enggak, kayaknya disatuin ya. 70.000 kamu waktu itu. Tapi aku kebayang emang. Kebayang apa? Maksudnya ini mah pikiranku aja. Kalau misalnya 70.000 datang gitu kan. Terus ada debat, bukan debat lagi kayaknya. Rusuh itu nonton konser kayaknya anjir banyak banget 70.000 datang gitu. Jadi rusuh banget. Tadi kan di akhir ngomong-ngomong soal kaya. Menarik nih untuk kejawab statement Bapak Edi pada saat podcast sama Bang Karni yang dia bilang dapat banyak tuh si Oto tuh dibayar mahal tuh. Nah kan inget kan? Ada nih meluncur. Yes. Ninyo. Yes. Ceki Pepli. Play. Dahulu nih. Ini yang sangat keliru lagi nih. Jessica itu bukan keluarga mampu. Di tengah juga mungkin tidak. Dari awal Bang Oto tahu itu? Waktu dia datang kepada saya, itu pertama kali saya tanya, apa yang terjadi, kesulitan. Dan dia bilang, memang ini ada Pak Bostam di sini. Membisikkan pada saya, Bang katanya, ini ada, tapi dia nggak mampu. Tapi kalau untuk membayar sekelasnya Bang, tapi kalau untuk biaya-biaya bolehlah, dia bilang. Ini Bostam ini yang bilang sama saya, bisikin. Dan Bang Oto tetap mau, walaupun itu tidak dibayar. Terus saya katakan, setelah saya lihat kasusnya, dan saya dengar di TV bahwa ini banyak masalah-masalah tidak adil, saya bilang, Bostam, saya walaupun dia mau bayar pun, walaupun kecil dia bilang, saya nggak mau. Dengan syarat, dia bilang, karena saya pikir bayar besar dengan kecil kan sama aja. Kecil itu apa? Ya kan? Saya ingin pro bono, karena dia memang dibilang tidak mampu. Daripada dia jual rumah, memaksakan diri, harus untuk bayar saya. Ya udah, masa saya bebani lagi dia. Saya bilang, nggak mau saya dibayar, nggak usah bayar. Tapi dengan catatan, kalau di perjalanan nanti, saya yakini dengan ilmu yang saya dapat, dan keyakinan saya ketahui Jessica ini adalah benar pelaku, saya berhak mengundurkan diri dari kasus ini. Dan Jessica juga harus berjanji soal ini. Ibunya bilang terserah. Besoknya saya ke LP bertemu Jessica. Saya sampaikan hal yang sama. Jessica mengatakan, siap Om. Om nggak usah tanya apa. Suka Om cara mencari bukti apapun, ngomong apapun, persoalkan apapun. Saya tidak ada tutup-tutupi. Silakan. Itu deal yang saya lakukan. Nah, saya katakan waktu itu saya udah berkali-kali saya bawa ke Alaska. Kita udah beli cruise-nya semua. Ya karena kita kan selalu tiap tahun itu dengan keluarga kan, selalu berangkat keluar liburan lah. Nah anak saya tanya mau nggak ini tidak berangkat dulu. Nah saya sebulan Yakub yang kebetulan baru kawin kemarin, dia sekolah hukum, dia bilang ya kalau memang itu bagus untuk pembelaan anak manusia, ya papa pikir perlu nggak apa-apa liburan kan kapan-kapan aja bisa katanya. Tapi harus hangus loh ini biaya kita, biaya uang kita hangus. Ya terserah papa katanya. Terus saya bilang ya udahlah nggak apa-apalah, hangus lah gitu. Jadi kalau dibilang dapat duit banyak justru malah keluar duit. Karena kan di Netflix juga dia bilang kan, sebenarnya gue udah nge-planning mau liburan ke Alaska gitu kan, cuman di cancel karena harus kasus ini gitu. Nah di cancel itu udah hangus tuh, dia udah bayar gitu. Jadi kalau Bapak Edi bilang dapat duit banyak tuh si Oto gitu kan, ngomongnya Karena aku kemarin mikirnya waktu Pak Edi bilang dapat duit banyak, makanya dia liburan. Tapi aku mikir, lah kan dia mau liburan sebelum ada kasus ini gitu. Terus masa dibayar di depan gitu. Pak Karni juga ngomong kan, ya kan kalau sekarang sebelum ya gitu kan. Lanjut lagi Jo. Baru kita pegang kasus ini demi keadilan ini. Gitu. Bang, tapi kan abang juga waktu terima, ini kita jujur-jujuran memang ya, waktu terima kan abang juga tahu bang, ini resikonya besar bang. Meskipun ini kasus adalah impian dari semua pengacara bang, pasti. Semua pengacara pasti menginginkan kasus ini. Karena kasus ini menarik dan kasus ini dapat atensi
publik yang luar biasa besar. Tapi kan abang juga tahu bahwa dengan abang ambil kasus ini, abang akan berseberangan dengan pihak-pihak yang ke depan, abang juga akan berdampingan terus dengan abang. Bahkan sampai detik ini, 7 tahun berlalu, abang bergesekan dengan pihak-pihak tersebut. Tapi lucu, faktanya ini sebenarnya ya, waktu kasus itu kan ini mau lebaran rasanya waktu itu ya. Jadi memang saya nggak begitu mengikuti di media kasus ini. Jadi nggak ada keinginan saya juga mendapatkan kasus ini. Gak terpikir, makanya saya merencanakan pergi ke luar negeri. Walaupun saya dengar ada orang yang pengen katanya mau dapat kasus ini, nggak keinginan, makanya saya beli tiket pergi. Jadi saya nggak begitu. Nggak kepikir ya mau dapat kasus ini ya? Nggak kepikir bahwa ada kasus ini apa gitu, nggak begitu serius saya waktu itu. Kayaknya banyak kasus yang tangani pada waktu itu, banyak arbitrase. Jadi saya pikir ya urusan inilah gitu. Nah mungkin emang udah jalannya aja buat berjodoh sama Bang Oto gitu kan. Masuk akal juga sih alasannya, karena kan ya gue udah pesan tiket. Gue nggak tahu ya sampai batalin gitu kan. Masuk akal. Kita nextnya soal otopsi. Dari kacamata Dr. Richard Muncur. Nih yo, ceki-ceki Pepli. Otopsi parsial tidak ada. Ya, jelas. Ya kalau secara di kedokteran otopsi ya kan. Saya juga sudah telepon beberapa guru besar saya juga, bukan hanya Dr. Jaya. Saya juga mengkonfirmasi dengan beberapa guru besar saya juga. Saya tanya, semua statementnya sama, bahwa ini masuk dengan otopsi adalah membuka 3 rongga. Ya, jadi yang dilakukan ini menurut ilmu kedokteran. Nggak tahu ya kalau misalnya ilmu-ilmu yang lain ya. Tapi setahu saya mengerjakan otopsi itu dokter. Harusnya ilmu yang dipakai ilmu dokter dong harusnya kan. Bukan ilmu ahli-ahli lain, atau ahli ITE atau ahli yang lain kayak gitu. Menurut ahli ilmu kedokteran yang namanya otopsi itu adalah membuka 3 rongga. Jadi ini sebenarnya tidak masuk dalam otopsi. Tapi ini dibawa ke arah yang kalau menurut saya ya dibawa ke arah yang sedikit abu-abu dan dinyatakan bahwa ini adalah otopsi, sehingga lanjutkan sidangan. So what happened? Ya kan gitu. Mungkin seperti itu ya? Iya betul, pasnya begitu. Nah, makanya bisa dilanjutin sidangnya. Kalau enggak kan harusnya mestinya hari pertama jaksa sudah menolak ini dengan dilihat aja otopsi nggak bisa, langsung tolak. Otopsi parsial tidak ada. Nih ke yang cuplikan Bang Densu meluncur. Ninyo. Ceki-ceki Piple. Jadi rentan waktu dari tanggal 6 sampai tanggal 9. Edi Salihin itu menolak untuk anaknya diotopsi. Lalu berubah pikiran. Bukan berubah pikiran. Dirkrimum waktu itu Kombes Krisnamurti mengatakan, kalau tidak diotopsi kita tidak akan tahu apa penyebab kematian Mirna. Maka pada tanggal 10 itulah dilakukan otopsi. Cuma otopsinya katanya tidak menyeluruh. Parsial. Bahasanya parsial. Dan itu akhirnya digunakan sebagai alat bantahan bahwa ada kemungkinan meninggalnya bukan cyanida kan gitu kan. Saya potong ya. Denny, saya kebetulan mengajar mata kuliah forensik. Oke lah, itu melanjutkan masih sama seperti ini. Cuman balik lagi ke yang ini. Parsial. Tanggal 6 sampai tanggal 9. Lalu berubah pikiran. Bukan Krisnamurti mengatakan, nah ini nih, kalau tidak diotopsi kita tidak akan tahu apa penyebab kematian Mirna. Maka pada tanggal 10 itulah dilakukan otopsi. Cuma otopsinya katanya tidak menyeluruh. Parsial. Bahasanya parsial. Dan itu parsial. Balik lagi ke TikTok. Parsial. Ini gimana parsial? Parsial tidak ada. Ya, jelas. Ya kalau secara di kedokteran otopsi ya kan. Saya juga sudah telepon beberapa guru besar saya juga, bukan hanya Dr. Jaya. Nah, bukan hanya Dr. Jaya, Dr. Richard dan beberapa guru besar Dr. Richard sesuai keterangan Dr. Richard ya, bahwa yang namanya otopsi buka 3 rongga gitu. Gitu. Masih banyak yang bisa di-cross-check. Ada lagi next ya. Soal CCTV dari Pak Edi Jeki. Di kemarin ngasih bukti video. Itu Bang Oto sudah pernah lihat video sebelumnya? Belum. Kok dia bisa punya? Nah itulah hebatnya. Dia sendiri yang mengaku dapat dari mana dan dari mana kan? Itulah hebatnya. Ada barang bukti, tapi coba lihat di persidangan kan udah lihat kan? Hakim bertanya, apakah masih ada barang bukti yang kamu simpan? Tidak ada, Pak Hakim. Binsar juga bilang lagi, Pak Hakim Binsar, kamu bilang di luaran kamu punya barang itu lagi. Benar yang mana? Anda kan saksi, katanya. Artinya udah disumpah kan? Tidak ada, Pak Hakim.
Ternyata ada. Apa itu? Ya? Apa kasus itu? No comment lah saya. Tunggu tanggal waktunya. Om Edi. Ini menarik. Berarti opsinya antara bohong di persidangan atau bohong di podcastnya Bang Karni. Iya. Ya kan? Nih Mang, aku salvo sama komenan dari Edi Cacing. Hebat kan gua katanya. Enggak, kadang suka ada kayak gitu. Kemarin juga ada yang komen akunnya kayak Pak Edi. Terus tidak mungkin Jessica menang. Pas aku lihat ya Allah, sebelumnya namanya ini Nyakopsa. Lu ganti-ganti mulu akun lu anjir. Di sini ada sama aku Edi Cacing. Tapi opsinya balik lagi ke opsinya kan ada dua. Antara dia bohong di persidangan atau bohong di podcastnya Pak Karni. Yes. Mungkin video ini bisa menjawab, meluncur. Just. Ninyo, yes. Dasar netizen kalau udah urusan ngegali jejak digital ada aja. Ini ada cuplikan atau gambar fullnya dari video yang ditunjukin siapa namanya? Pak Edi. Ini ada. Udah diproses juga di persidangan, ditanyain ternyata. Berarti dia asumsinya dia bohongnya di Pak Karni gitu. Cek people. Play. Nih, segini kan? Iya benar. Baik. Nih tangannya nanti nih tuh. Nah, dari sebelah kanan, saudara menggerakkan tangan kiri itu ya ke atas itu. Itu lagi apa? Kalau itu saya tidak merasa berbuat seperti itu. Tidak merasa berbuat seperti itu. Tidak. Saya tunjukkan lagi kamera yang dari depan. Nah jadi udah ditayangin, ditanyain juga. Kan di Pak Karni yang ngomongnya nih, ada nih gue nih gitu. Iya. Ya katanya yang belum ada di mana-mana katanya. Iya, kan? Tolonglah. Kan sampai sini kan jadinya kita kasih next aja. Yes. Nextnya ada netizen yang ngebuka jejak digital nih ya pada saat kasus Sambo, FS Sambo. Ya. Kalau Jessica dia nyerocos terus tapi giliran Sambo dia nggak berani. Ada yang curiga? Kata netizen bertanya, ceki people. Play. Terakhir Pak, terkait Sambo mungkin ada tanggapan. Oh gila loh. Dikit saja Pak. Terus saja Pak. Sambo kan punya sangat tinggi nih Pak. Pak itu kan dilakukan di rumah negara Pak, oleh aparat negara Pak. Pak ya udah jaminan kalau mengkritik Bapak Mulyana apa? Kenapa? Pertanyaan netizen kenapa? Beliau kan ahli gitu kan. Dan ini kan jadi masalah nasional ibaratnya Terakhir kan. Pak, terkait Sambo mungkin ada tanggapan. Oh gila loh. Dikit saja Pak, dikit saja. Sampai segitunya gitu. Kenapa ya? Kenapa gitu? Kenapa apa? Why? Kenapa gitu kan. gila? Kenapa gitu? Kenapa gitu? Padahal kan ya itu kan tanggapan Bapak sebagai ahli gitu. Apakah boleh ahli pilih-pilih gitu? Kan ditanyain sebagai ahli nih mau tanggapannya nih dari point of view ahli kan pengen tahu kenapa. Oh gila lu. Why? Udah sih itu aja sih Lasnya meluncur. Lasnya aku heran sama akun Dokter Jaja, akun TikToknya Dokter Jaja yang dia ngeposting foto terus. Dan memang mau gimana juga Dokter Jaja tetaplah bapak-bapak pada umumnya ya. Iya. Nih kok kelasnya lupa nih. Ini dia posting di depan International Criminal Court Den Haag. Mengenai yang tadi di awal Mamang bilang netizen ngegeruduk, meluncur. Ninyo, International Criminal Court. Ada 82k followers. Di sini ada foto-fotonya, dia ngeposting foto-foto, isinya komennya dong. Please help Jessica, case justice for Jessica. Tolong berikan keadilan, justice for Jessica. Please help justice for Jessica. Rame isinya netizen pada ngegeruduk. Terakhir sih aku lihat tuh komennya ada 1.500-an sih, baru 1.500-an. Kalau untuk ukuran netizen Indonesia sih kayak masih kecil segitu sih. Biasanya kalau ngegeruduk bisa sampai 20 ribuan itu kayak waktu akunnya Pak Jokowi. Mungkin dia ngerasa ngegeruduk akunnya Pak Jokowi belum ada respon apa-apa gitu, tanggapannya gimana, diiyakan atau ditidakkan juga nggak keluar. Digeruduk ke ICC. Tolonglah netizen Indonesia, tolong ini masih di scroll masih all about Jessica ini, tolonglah. Masih banyak ya. Mungkin si admin akunnya heran. Apa What is sih? justice for Jessica gitu? Apa Ada sih, apa gitu. ini? Digeruduk netizen gitu, dia nggak apa namanya, nggak kehabisan langkah. Siapa aja bisa digeruduk, dari Krishna Mukti digeruduk, Pak Jokowi digeruduk, sampai ini ICC digeruduk, wadididaw. Tapi Mang, ini kalau misalnya benar-benar ICC ngambil langkah kayaknya makin seru lagi ya. Aku nggak tahu bisa atau enggak. Kalau nggak salah ICC itu urusan internasional. Cuman ini termasuk internasional apa enggak ya? Tapi si Jessica tuh warga negara Australia. Harusnya
kemarin kan kalau nggak salah tuh ada bilang ini karena kasusnya ini udah internasional. Kenapa? Karena ya itu yang Bang bilang itu kan. Tapi nggak tahu nanti bisa banget. Pokoknya kalau bisa pasti bakal panjang. Iya. Kayak tadi contohnya kalau misalkan Bang Otto jadi untuk kan kemarin dibilang tuh bisa dibuka lagi kalau ada bukti baru. Ya. Jadi nih tes dibuka lagi. Panjang nyoh. Iya. Bisa berbulan-bulan FYP-nya itu semua nyoh. Podcast bahasannya itu semua nyoh. Iya benar. Liar kita nyoh. Ini kita ke intermezzo aja gitu nyoh. Oke. Meluncur nyoh. Terus Biar nggak liar, biar nggak esmoni, mending kita lihat Woyong yang ngajarin adiknya. Biar babar, ceki people. Play. Ini Woyong ngajarin tuh, nggak gitu katanya tuh, nggak gitu, gitu tuh. Nah, ya itu bagus. Lihat adiknya, setahun berlalu adiknya jadi Jagger. Ini aku curiga pemiliknya Woyong tuh buka kursus pelatihan kucing jagoan gitu. Ya yang di sono jadi jagoan semua, jadi tukang berantem semua, tolong lah. Cuman yang adeknya yang oren juga kayaknya belum terlihat ya kalau apa namanya. Ini pun si Woyongnya belum berani ngelepasnya. Karena nanti bisa dilihat nih setelah dia mau sparring tuh latihan, begitu mau praktek masih diawasin. Tuh, udah bener belum nih adek gua nih gitu kan, masih diawasin, kalau sekiranya kalah dibantu. Tolong lah udah gak bisa adek gua nih, gua lah yang maju gitu ya. Iya, aduh, kita kasih next ya. Cus. Ini mungkin sebenarnya ini adalah garis keturunan Woyong yang sebenarnya mungkin ya. Ceki people. Play. Lucu banget. Ini nangis apa lagi ngaung gitu? Nangis kayaknya itu. Nangis kali dia grogi ditontonin orang-orang kali ya. Ya Allah. Tapi lucu banget. Ya segitu masih lucu, udah gede mah serem nyo. Dijilat aja kayaknya aduh PR nyo. Kita kasih next nyo. Cus. Ini kucing bete, ceki people. Lay. Kenapa begitu? Emosi kayaknya bete mukanya tuh. Lucu banget. Kayak ini ya, kayak mukanya tuh kecil gitu. Main di cool lucu. Tapi bete nyo. Iya kenapa ya? Iya nggak usah pengen lah ya. Mau. Nggak usah dia bete lagi bete. Gak apa-apa, nanti aku jangan. bikin dia nggak bete. Kita kasih next ya. Terus. Lastnya ada kucing jenis baru nyo. Ceki people. Play. Tuh. Hah? Bukan kucing itu. Oh bukan. Apa ini? Otter. Anjing bukan. laut. Lucu ya. Pengen juga anjing laut. Mau. Otter mau. Gajah. Nggak Panda. Gak mau kalau gajah kegedean. Panda mau. Red panda. Mau. Semuanya mau liar. Kenapa suaranya kayak kucing ya? Iya makanya. Jangan nih kucing laut nyo. Bukan anjing laut ya? Bukan. Anjing kan ngegonggong. Iya bener. Aku pikir matanya 4, ternyata emang tompel di sini. Tompel. Ya. Lucu banget. Kayak botak ya. Iya. Tapi padahal dia berbulu kayak kucing lokal, bulunya pendeknya. Mungkin karena dia sering kebasahan jadi kelihatannya kayak nggak berbulu gitu. Iya. Lucu banget suaranya. Oh, kayak emeng ya. Iya. Duh, awal aku ngeliat video, wah ini Meng kenapa nih? Oh bukan, oh boleh deh buat intermezzo. Aduh. Sekarang kita meluncur ke Saya Tank to Super Tank saja, Yuks. Ya. Super Tank kita kali ini ada 3, karena yang satu kemarin ketinggalan. Udah beres tank baru kasih Super Tank. Ini ada dari Pinky Pie. Mang ini duit buat beli sempak gajah, nanti kalau kurang beli setengah dulu. Yang penting bisa pamer sama tetangga. Tidak dong, belalainya kemana-mana liar. Riki Abdurrahman, aneh cari tahu dan astaga Mang, aing nggak nyangka ternyata Mamang suka pakai sempak gajah. Dulu sempak cacing. Lebih pendek. Nih kita langsung berikutnya. Yang berikutnya ada dari Alvia Agatha Viana Prilly Queen di video kemarin ya. Selamat malam Nyomang dan Hantu People. Ngelihat kasus bully tuh mahasiswa bikin aku harus ekstra lagi nih buat didik anak cowokku katanya. Iya betul. Nextnya Marsha, numpang lapak ya, definisi kamu yang dibully, kamu yang minta maaf. Mahasiswa zaman sekarang pada kayak bocah ya. Abiu. Nitip sendal ke Alvia cantik. Para netizen silakan geruduk para pelaku pembuli dimanapun gantian biar tahu rasa gimana rasanya dibully. Betul. Nextnya Mulizarwati Abdullah
Bener kata Mamangs, pakai K ya. Itu metode caper anak kelahiran 80-an. Thanks lah pakai Mbak Alpia. Wacele ya. Wacele. Ngakak. Aku teringat Epse. Iya, Meteor Garment si Sancai. Garden. Kirana Sari. Numpang lapar kakak. Salfok sama mas-masnya lapar tapi kepo. Iya. Yang kemarin ya. Deddy Iskandar. Di Inggris mini tuh taksi. Swish. Mayuda Pratama. Salfok sama mas-mas bawa nasi bungkus yang udah di piring sama sendoknya di tenteng. Nyimak ibu-ibu mini koper marah-marah sama tim busway. Ngakak gara-gara itu doang. Asli kita ngakak loh. Nugroho malam Balvia Agatha numpang lapaknya untuk berkomentar. Kalau yang meminta maaf yang Epse wannabe wajar lah. Ini kok yang minta maaf yang dibulinya. Iya memang heran tuh. Ibu-ibu dikata Transjakarta Metro Mini kali ya. Main opera-opera aja hanya dipikir prima jasa atau gimana? Demi Miracle Maker itu mahasiswa yang ngebully mungkin berasanya keren biar kayak Tomingse padahal simpanse. Itu ibu-ibu pakainya mobil mahal tapi mentalnya miskin. Kalau masih takut mobilnya lecet mah mending ganti pakai Fuso aja Bu. Lagian masa iya sih mobil harga segitu nggak ada asuransi. Curiga jangan-jangan mobil bodong ya makanya nggak bisa diasuransi. Ya, oke boleh. Tukang Sanajata numpang lapak Alvia. Akang yang bawa piring. Ayah naon nih rame-rame. Iya gitu naon. Oh itu gitu. Last of the Last ada dari Black Vini. Cuma tes. Kenapa cuma tes? Komenin dong, komenin. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang itu berkomen-komen, petisan-petisan, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang, cabut dulu dan ciao.